Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lumayan beda. Sebuah cara pandang ekonomi yang bisa dibilang menantang arus utama. Namanya Mazhab Ekonomi Austria. Ini adalah gagasan yang radikal, yang fokus banget pada kekuatan individu dan pasar bebas. Yuk, kita langsung bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya ekonomi itu kayak roller coaster? Ada masa-masa di mana semuanya naik, pesat yang kita sebut boom, tiba-tiba anjlok dan berantakan atau bust. Contoh paling parahnya ya jelas depresi besar tahun 1930-an, di mana krisis finansial bikin jutaan orang menderita. Kenapa siklus ini kayaknya terjadi terus-terusan? Nah, di tengah kebingungan soal ini, muncullah sekelompok pemikir yang kita kenal sebagai Mazhab Austria. Mereka ini kayak underdog-nya dunia ekonomi. Mereka menawarkan penjelasan yang sama sekali beda soal siklus boom and bust ini. Sebuah jawaban yang bikin mereka ada di luar arus utama, tapi anehnya terbukti sangat kuat dan bertahan lama. Perjalanan mereka ini benar-benar dramatis. Lahir di tahun 1870-an, mereka sempat tenggelam pas depresi besar. Kenapa? Karena solusi mereka, biarin aja pasar yang sembuhin diri sendiri, dianggap nggak praktis waktu itu. Tapi, mereka bangkit lagi di tahun 1970-an. Waktu itu, kebijakan Keynesian yang mengandalkan intervensi pemerintah malah gagal total mengatasi stagflasi. Itu loh kondisi aneh di mana inflasi dan pengangguran sama-sama tinggi. Dan momen itulah salah satu jagoan mereka, Friedrich Hayek, justru memenangkan hadiah Nobel. Sekarang kita masuk ke jantung pemikiran mereka. Mazhab Austria ini melakukan pergeseran yang fundamental banget. Mereka berhenti melihat ekonomi sebagai sebuah mesin raksasa dan mulai melihatnya sebagai kumpulan dari tindakan jutaan individu. Ya, individu seperti kita semua. Nah, ini nih bagian yang benar-benar revolusioner. Ekonom klasik kayak Adam Smith atau Karl Marx percaya kalau nilai sebuah barang itu ya nempel di barangnya, berdasarkan berapa banyak kerja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Mazhab Australia membalik total logika itu. Kata mereka, nilai itu nggak ada di barangnya, tapi di kepala kita, di benak para konsumen. Nilai itu subjektif. Dan ini dijelaskan dengan sempurna lewat paradoks air berlian. Coba pikir deh, kenapa air yang kita butuhin buat hidup, harganya murah banget, sementara berlian yang fungsinya nggak esensial, harganya selangit? Jawabannya yaitu tadi, nilai subjektif. Karena air melimpah ruah, kepuasan tambahan atau utilitas marginal dari segelas air lagi itu rendah. Tapi karena berlian langka banget, utilitas marginal dari satu berlian tambahan itu, wow, tinggi sekali. Bagi Mazhab Austria, pasar itu nggak pernah statis, nggak pernah seimbang. Sebaliknya pasar itu adalah sebuah proses yang dinamis, yang terus bergerak. Dan gerakannya ini didorong oleh dua kekuatan utama, inovasi yang merusak tatanan lama, dan pencarian informasi yang nggak ada hentinya. Joseph Schumpeter, salah satu tokoh penting dari mazhab ini, menciptakan metafora yang kuat banget. Dia bilang, kapitalisme itu seperti angin badai abadi dari penghancuran kreatif. Sebuah proses tanpa henti di mana yang baru datang dan menghancurkan yang lama. Keren kan? Biar gampang, kita lihat contoh nyatanya. Ingat nggak zaman di mana Nokia itu rajanya ponsel? Semua orang pakai. Terus, tiba-tiba Apple datang dengan iPhone. Ini bukan cuma produk yang lebih bagus, ini sebuah revolusi. iPhone menghancurkan pasar ponsel lama dan menciptakan ekosistem baru seputar aplikasi dan smartphone. Nah, itulah yang namanya penghancuran kreatif. Tokoh besar lainnya, F.A. Hayek, punya cara pandang yang unik soal kompetisi. Buat dia, pasar bebas itu bukan cuma ajang adu murah harga. Bukan. Pasar bebas itu adalah sebuah prosedur penemuan. Jadi, kompetisi itu cara terbaik kita untuk menemukan informasi baru. Apa sih yang sebetulnya diinginkan orang, dan gimana cara paling efisien untuk memenuhinya? Oke, jadi gimana semua pemikiran ini menjelaskan siklus boom and bust yang kita bahas di awal tadi? Nah, disinilah teori mereka jadi super relevan dan juga super kontroversial. Menurut mereka, siklus ini nggak dimulai dari pasar itu sendiri, tapi justru dari intervensi. Jadi, biang keladinya adalah ketika bank sentral sengaja menurunkan suku bunga sampai ke level yang rendah banget secara artifisial. Ini ngasih sinyal palsu ke seluruh ekonomi seolah-olah tabungan lagi banyak dan kredit itu murah meriah. Nah, sinyal palsu ini menipu para pengusaha. Mereka jadi mikir,
Wah, ini waktu yang tepat buat investasi besar-besaran. Mereka mulai membangun proyek-proyek jangka panjang yang ambisius. Mazhab Austria menyebut ini malinvestment, atau gampangnya investasi yang salah sasaran, karena nggak didukung oleh tabungan yang real. Awalnya semuanya kelihatan indah, uang mengalir deras, proyek konstruksi di mana-mana, lapangan kerja baru terbuka, upah naik. Ini fase boomnya. Tapi ini adalah kemakmuran semu, kemakmuran yang dibangun di atas fondasi pasir. Jadi, poin kuncinya di sini, bust atau resesi itu pasti terjadi. Nggak bisa dihindari. Cepat atau lambat, realita akan datang menghantam. Sumber daya yang terbatas akan habis, dan proyek-proyek yang salah sasaran tadi bakal ketahuan kalau ternyata nggak menguntungkan. Bagi mazhab Austria, resesi itu bukan penyakitnya. Resesi itu adalah obatnya. Koreksi yang menyakitkan, tapi perlu untuk membersihkan kesalahan-kesalahan di masa boom sebelumnya. Logika ini membawa mereka ke kritik mereka yang paling tajam. Penolakan total terhadap ekonomi terencana seperti yang pernah dicoba di Uni Soviet. Menurut mereka, sistem kayak gitu sudah cacat dari lahir dan pasti gagal. Kenapa kok bisa seyakin itu? Coba kita bandingkan deh. Di pasar bebas, harga itu jadi sinyal super penting yang mengordinasikan jutaan keputusan orang secara spontan. Kalau di ekonomi terencana, nggak ada harga pasar yang asli. Gimana caranya beberapa orang perencana di pusat bisa tahu semua informasi yang tersebar di seluruh masyarakat untuk bikin keputusan yang benar? Mustahil. Dan konsekuensinya ya kelihatan jelas dari data kinerjanya. Ekonomi Soviet itu gagal total untuk berinovasi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bayangin aja, negara agraris sebesar itu sampai harus impor gandum. Ini menunjukkan betapa tidak efisiennya sistem yang terpusat. Jadi, semua ini membawa kita kembali ke salah satu perdebatan terbesar dan paling abadi dalam ekonomi dan politik. Apa sih sebetulnya peran yang pas untuk pasar dan apa peran yang pas untuk negara? Warisan mazhab Austria ini luar biasa loh. Mereka memberikan argumen intelektual yang sangat kuat untuk kebebasan ekonomi, yang nantinya menginspirasi pemimpin dunia seperti Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Dan yang lebih keren lagi, konsep-konsep mereka seperti penghancuran kreatif sekarang dipakai di mana-mana, bahkan oleh orang-orang yang mungkin nggak setuju sama ide politik mereka. Dan semua ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Gagasan dari mazhab Austria ini menantang kita semua untuk berpikir lebih dalam, di mana kita harus menali garis antara kebebasan dan kontrol, antara inovasi dan stabilitas. Apa sih keseimbangan yang paling pas? Ini adalah pertanyaan yang mungkin nggak ada jawaban mudahnya, dan terus kita perdebatkan sampai hari ini. Terima kasih sudah menyimak.